Waktu awal-awal corona masuk tuh aku kayak masih agak relatif santai gitu kan, aku pikir it's not going to be that bad gitu kan, nggak apa-apa lah, ekonomi akan tetap berjalan seperti biasa. Tapi ketika PSBB mulai diberlakukan, lalu IHSG anjlok gitu ya, nilai tukar rupiah juga melemah, dari situ aku udah tahu nih, wah ini impact ke daya beli masyarakat juga akan menurun. Event aku juga udah ya udahlah, semua undangan itu batal. Halo, selamat datang di episode kelima Journey to Entrepreneurship with Riva Sancati. Dalam episode kelima ini aku akan menceritakan perjalanan bisnis aku di tahun 2020. Ya, as we all know, 2020 ini memang masa-masa yang sulit untuk begitu banyak pengusaha gara-gara COVID-19 mewabah di Indonesia. Apa saja yang terjadi pada aku dan bisnis aku, dan apa sih yang aku lakukan untuk melewati semua itu? Temukan jawabannya dalam video yang satu ini. Sebelum akhirnya memutuskan untuk terjun sebagai pengusaha penuh waktu, aku bekerja di GoPay sebagai Group Head of Finance. Aku kerja di sana selama 2 tahun sambil merintis usaha aku juga, ya, namanya The Land Story. Itu tuh online marketplace startup untuk jasa fotografi. Jadi setelah 2 tahun ngumpulin modal kerja ya untuk bisnis, aku tuh sudah merencanakan aku akan resign di akhir tahun 2019 di bulan Desember untuk mulai full time mengurus bisnis aku ini di tahun 2020. Dan selain membesarkan The Land Story, aku juga berencana untuk mengembangkan bisnis media, bisnis penerbitan buku yang milik aku sendiri ya. Jadi aku pengen nulis buku, lalu aku sendiri yang menerbitkan menggunakan bendera PT aku. Nah, awalnya semua rencana tuh berjalan dengan lancar. Aku resign dari GoPay di Desember 2019, kemudian setelah itu aku sempat traveling ya, mulai dari Bali, Lombok, sampai ke Flores sendirian untuk nulis buku pertama aku. Itu aku traveling selama sebulan. Kemudian setelah bukunya selesai, aku pulang ke Jakarta untuk editing, desain, layout, dan segala macam ya. Dan waktu itu sebetulnya undangan-undangan untuk menjadi speaker ya, itu tuh udah mulai banyak untuk tahun 2020. Tapi karena aku bertekad ingin fokus menerbitkan buku di bulan Maret 2020, semua undangan untuk jadi speaker itu aku tunda di bulan April ya. Kemudian aku juga udah sempat deal sama pihak toko buku Gramedia untuk menerbitkan, untuk menjual buku yang aku terbitkan di toko buku mereka ya. Pokoknya everything seems pretty much on track. Nah, tapi tiba-tiba aja corona masuk ke Indonesia. Aku ingat banget waktu itu di bulan Maret. Kemudian di bulan April Jakarta mulai menerapkan PSBB ya untuk pertama kalinya. Dan gara-gara itu tiba-tiba semua undangan aku ya untuk menjadi speaker itu batal karena semua klien aku itu beralih menjadi work from home. Kalaupun nggak work from home kan memang acara yang melibatkan banyak orang itu kan sedang tidak diperbolehkan ya selama periode PSBB itu. Kemudian aku juga berpikir kalau aku masukin buku ke toko buku, tapi toko bukunya bahkan tutup gitu. Kalaupun setelah mallnya buka apakah langsung rame? Ya yang ada aku malah rugi dong. Aku mesti nyetak 2000 eksemplar buku ya untuk dijual di toko yang aku nggak yakin akan banyak yang beli atau enggak. Ya akhirnya ya udah upaya aku untuk negosiasi dengan Gramedia, aku pikir aku batalkan dulu. Bukan waktu yang tepat lah ya untuk aku jualan buku di toko buku yang memang sedang sepi. Nah, kemudian masalah yang selanjutnya, dan ini yang paling bikin aku terpukul, itu adalah bisnis fotografi aku ya. Karena bisnis fotografiku ini kan mayoritas kliennya adalah dari pre-wedding ya, kemudian dari travel fotografi. Jadi kalau teman-teman mau liburan ke Bali atau ke Labuan Bajo, nah nanti bisa janjian dengan fotografer The Land Story di sana untuk difotoin. Nah, as we all know, industri travel dan industri wedding itu adalah 2 industri yang paling besar dampaknya ya gara-gara corona ini. Jadi ya udah, salesnya The Land Story itu anjloknya nggak main-main ya, bener-bener I don't know 98-99% anjlok ya. Kita benar-benar kehilangan sales.
Padahal tadinya kan aku nunggu 2 tahun ya sebelum akhirnya full time sebagai pengusaha, ya nunggu The Land Story-nya cukup besar, nunggu The Land Story-nya bisa menghasilkan cukup banyak uang. Tapi ketika The Land Story-nya udah cukup besar, datanglah corona. Sia-sia deh usaha untuk membesarkan company aku itu selama 2 tahun. Kemudian kalau ditanya apa rasanya gitu kan, apa rasanya udah resign dari GoPay gitu kan, meninggalkan pekerjaan yang sudah sangat mapan, pekerjaan yang stable ya secara finansial gitu ya, lebih dari cukup malah sebenarnya buat aku untuk memulai bisnis di tahun yang sangat buruk gitu. Aku sebenarnya awalnya bingung ya dengan perasaan aku. Kalau dibilang nyesel resign dari GoPay sih jujur enggak. Kalau dibilang marah, aku mau marah sama siapa? Aku nggak bisa marah sama corona, aku nggak bisa marah sama virus yang bahkan aku nggak bisa lihat dengan kedua mata aku ini. Kalau mau nyalahin orang lain ya nggak ada juga kan yang bisa disalahin gitu. Jadi dibilang kecewa, iya pasti kecewa, tapi apa ya, beda gitu ya. Kalau kita tuh masih kerja kantoran, ada masalah, kita tuh bisa kan kapan aja resign gitu, kapan aja pindah aja gitu ya, cari perusahaan lain. Tapi kan kalau yang namanya perusahaan sendiri nggak seperti itu, ya nggak karena sales anjlok, nggak karena sedang ada masalah keuangan kita bisa gitu aja ninggalin perusahaan kita. No, it's our baby. Ya beda, kita tuh nggak bisa kan lantarin anak kandung kita gitu aja ya, analoginya tuh seperti itu. Jadi itu tuh campur aduk rasanya. Sampai kalau orang nanya, apa sih masa-masa tersulit dalam perjalanan karir aku kan menjawab itu. Ya itu, ketika PSBB ya, baru mulai berasanya tuh PSBB gitu, waktu awal-awal Corona masuk tuh aku kayak masih agak relatif santai gitu kan, aku pikir it's not going to be that bad gitu kan, nggak apa-apa lah, ekonomi akan tetap berjalan seperti biasa. Tapi ketika PSBB mulai diberlakukan, lalu IHSG anjlok gitu ya, nilai tukar rupiah juga melemah, dari situ aku udah tahu nih, wah ini impact ke daya beli masyarakat juga akan menurun. Event aku juga udah ya udahlah, semua undangan itu batal gitu. Tapi aku sadar, aku sebagai pengusaha ya nggak boleh kelamaan down ya nggak boleh kelamaan sedihnya. Aku harus langsung putar otak, aku harus langsung cari solusi. Ya gimana caranya biar perusahaan ini bisa selamat? Gimana caranya aku bisa tetap hidup walaupun aku sudah tidak lagi menerima gaji bulanan dari kantor gitu kan? Malah aku kan yang harus bayar gaji karyawanku gitu. Nah akhirnya ya udah, The Land Story sedang turun salesnya. There's nothing I can do, ya aku nggak bisa maksain orang, lo merit aja gitu, lo jalan-jalan aja, nggak bisa. So ya udah, bisnis The Land Story aku aku bikin santai dulu lah gitu ya, rencana-rencana pemasaran aku tunda gitu, karena buat apa juga masarin sesuatu yang sedang tidak dibutuhkan oleh masyarakat kan. Jadi ya udah aku slow down dengan The Land Story. Aku bahkan gunakan kesempatan ini untuk nge-revamp website ya, supaya apa? Supaya nanti ketika udah mulai musim travel lagi, udah mulai musim merit lagi, udah mulai musim wedding, ya website aku ini udah lebih canggih gitu ya. Misalkan udah bisa nerima cicilan pakai kartu kredit buat teman-teman yang mau merit gitu kan ya. Itu contohnya. Jadi aku pikir mumpung traffic lagi sepi, waktu yang tepat lah untuk aku nge-redevelop website aku ini. Nah itu The Land Story. Kemudian untuk buku, ya udah kalau jual di Gramedia bukan keputusan yang cerdas untuk aku sebagai penerbit gitu ya secara finansial, ya bukan keputusan yang sehat secara finansial, ya udah aku jualan online aja. Ya waktu itu aku sempat ragu juga. Jadi kalau kita mau cetak buku ya, makin banyak nyetaknya itu kan harga cetak per bukunya akan makin murah ya, dan makin murah biaya produksi aku, akan makin murah juga harga jual aku ke customers gitu. Dan waktu itu kalau aku mau dapat harga yang kompetitif, itu minimal cetaknya adalah 1.000. Ya, akan lebih murah lagi kalau aku berani cetak di angka 3.000. Nah, waktu itu tuh aku ragu-ragu kan. Kalau dijual di Gramedia, jujur aku pede nyetak 3.000 langsung gitu kan. Tapi tanpa bantuan toko buku terbesar di Indonesia gitu ya, what makes me think I would be able to sell 3,000 of copies of book gitu ya. Jangankan target 3.000 ya, target aku kan sebetulnya pengen dalam sekitar 3-6 bulan pertama itu tuh terjual lah sekitar 1.000 aja gitu. Karena kan beberapa teman aku yang pernah nulis buku tuh bilang bahwa di Indonesia kalau udah bisa terjual 1.000 kopi aja tuh namanya udah bestseller ya katanya gitu. So I was thinking, tapi ya udah, daripada aku nyetak cuman sedikit ya, lalu harga jual lagi di mahal, kasihan pembeli buku aku, padahal mereka juga
tidak sedang dalam kapasitas punya uang berlebih kan dalam situasi ekonomi yang seperti ini. Jadi aku pikir ya udah, aku tetap cetak 3.000 buku, aku jual online di Tokopedia dan Shopee. And you know what? Target 1.000 kopi yang tadinya aku targetkan tuh 6 bulan lah ya realistisnya dalam keadaan corona ini, ternyata bisa tercapai hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Itu aku bener-bener bersyukur banget gitu ya. Aku bener-bener nggak nyangka bahwa bahkan dalam situasi yang seperti ini pun buku aku nih masih bisa on track gitu. Jadi ya itu, buku yang aku jual tidak berubah, produknya tetap sama, tapi cara menjualnya aja, ya cara memasarkannya aja yang berbeda. Jadi benar-benar fokus ke online selling. Ya itu mengenai buku aku. Kemudian yang ketiga, karena undangan untuk jadi speaker di offline events itu batal semua, ya udah aku beralih ke webinar. Dan bener dong kan, selama corona ini ya, selama PSBB itu kan webinar tuh booming di mana-mana, dan ternyata bahkan justru penghasilan aku sebagai speaker, honestly, dari webinar itu justru lebih besar dibandingkan offline events. Surprisingly gitu, itu yang sesuatu yang aku nggak sangka gitu. Kadang-kadang aku ngasih event juga gratis untuk pro bono gitu kan, ya to help people lah. Tapi ya nggak munafik gitu kan, aku juga mesti bayar gaji karyawan, aku juga mesti menghidupi diri aku sendiri gitu. Aku tetap di beberapa event itu nge-charge ya, dan untuk paid events ini hasilnya bahkan lebih tinggi daripada offline event sebelumnya. Dan lagi-lagi sebenarnya produk yang dijual tuh tetap sama, berupa training ya, tapi medianya dan cara memasarkannya aja yang berbeda. Dan kemudian satu hal lagi juga yang menurut aku blessing in disguise buat aku di tahun 2020 ini, jadi kan aku punya beberapa jenis instrumen investasi ya. As we all know, kalau kita investasi di saham, harga saham tuh banyak yang anjlok kan selama tahun 2020 ini. Jadi kalau aku lagi butuh duit banget nih gara-gara masa-masa emergency kayak gini, bukan keputusan yang cerdas untuk aku jual saham. Jadi waktu itu aku decide aku akan jual USD aku, dan itulah ya kenapa banyak yang bilang ya bahwa salah satu prinsip investasi adalah jangan naruh semua telur kita di satu keranjang yang sama. Itu tuh berasa banget buat aku di tahun ini ya. Sebagian uang aku ada juga yang aku taruh di rekening USD, jadi rekening tabungan biasa aja ya, tapi itu tuh bisa di-convert, bisa menabung sama seperti kayak tabungan biasa aja, dan bisa di-convert ke rupiah gitu. Dan pas banget waktu itu tuh rate IDR sedang tinggi-tingginya ya, dan itu benar-benar sepanjang beberapa tahun terakhir itu adalah rekor yang tertinggi, dan aku tukar di situ dari USD ke rupiah. Nah, uang itu yang kemudian aku pakai untuk modal redevelopment website The Line Story gitu. Dan itu sih makanya all and all ya, dari semua cerita aku ini ada 3 hal ya yang aku pelajari. Yang pertama adalah pentingnya untuk sigap menyikapi perubahan situasi bisnis gitu ya. Akan selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Sekarang corona, tahun depan apa kita nggak tahu gitu kan akan seperti apa. Yang penting itu adalah sigap ya. Kalau sedih, stres, kecewa dengan keadaan itu jangan berlama-lama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pentingnya punya dana darurat dan investasi ya, dan lagi-lagi jangan taruh investasi kita ya di satu instrumen yang sama ya, dibikin diversifikasi, ada yang ditaruh di emas, ada yang ditaruh di saham, ada yang ditaruh di tabungan USD gitu ya, seperti yang aku lakukan gitu ya, supaya ketika kita sedang butuh uang gitu ya, dan instrumen itu sedang dalam keadaan rugi, kita nggak rugi-rugi banget, kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari investasi kita yang sedang performing well ya. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah memahami teknologi dengan baik ya. Sekarang udah tahun 2020, kalau masih gaptek ya, masih nggak paham apa sih digital marketing, apa sih personal branding, gimana sih cara leverage sosial media untuk berbisnis, itu kayaknya udah bukan mindset yang tepat lagi ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, memang udah harus belajar. Dan semua itu akhirnya pelan-pelan kayak bikin aku dengan sendirinya lupa bahwa sebenarnya ini sempat jadi tahun yang sangat berat buat aku gitu. Ya memang kalau misalkan nggak ada corona mungkin bisa jadi ya perusahaan aku udah lebih besar daripada yang sekarang gitu ya, karena kan memang daya beli masyarakat menurun. Tapi kalau aku pribadi menolak untuk berpikiran seperti itu karena nggak ada gunanya juga kan, buat apa juga aku berandai-andai, it will not change anything, itu nggak akan merubah apa-apa juga anyway. Jadi aku pikir ya udah, aku fokus. Kalau katakanlah resesi ini misalkan masih berlangsung sampai 1 atau 2 tahun ke depan, ya udah
plan buat bisnis aku apa. Ya, jadi sekarang yang aku rasakan sebagai pengusaha, selama aku masih punya nih hal-hal yang belum aku coba, maka aku sebagai pengusaha selalu merasa masih punya harapan. Ya, nah teman-teman sesama pengusaha juga sebaiknya seperti itu. Bikin rencana kerja ya. Oke, sekarang mau coba pakai Instagram marketing misalkan, mau pakai bukan Instagram marketing, Instagram ads, atau kita mau coba pakai TikTok, kita mau coba pakai selebgram, mau coba pakai Google AdWords gitu ya misalnya. Itu kita harus tetap punya plan. Kalau yang A nggak berhasil, plan B-nya apa, plan C-nya apa. Nah, semoga apa yang aku sampaikan ini sudah menjadi suntikan semangat untuk teman-teman sesama pengusaha UMKM untuk tidak menyerah sampai di sini. Mari kita sama-sama putar otak apalagi ya yang harus kita lakukan untuk bisa melewati tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Bagaimana caranya supaya bisnis kita yang sekarang masih kecil bisa pelan-pelan bertumbuh semakin besar. Dan jangan lupa juga bahwa dulu di tahun 98, salah satu penggerak roda perekonomian terbesar sehingga Indonesia bisa keluar dari krisis moneter adalah kontribusi UMKM. Ya, semoga kali ini pun kita para pengusaha UMKM bisa saling bahu-membahu, bisa bersama-sama kembali menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Mari kita terus bekerja keras, terus bekerja cerdas, terus memikirkan ide-ide kreatif agar kita bisa bersama-sama keluar dari ujian ini sebagai pemenangnya. Demikian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum aku akhiri, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.